Ya, kembali di pembahasan top 5 lagi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas 5 musuh terkuat yang pernah membuat Ultraman 3 kesulitan, bahkan sampai mengalahkannya. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk membahas Ultra setelah 3 yang masih berada pada satu universe yang sama, dan ya, Ultraman Dyna. Bisa dibilang Dyna masih termasuk salah satu Ultraman dengan fans paling banyak, karena memang ceritanya juga lumayan bagus. Buat yang belum nonton atau sudah lupa, saya sangat menyarankan untuk menonton series yang satu ini. Dan jangan lupa siapin tisu yang cukup untuk mengantisipasi kalau saja ada yang nangis pas episode terakhirnya. Walaupun berada pada universe yang sama dengan Ultraman 3, Dyna memiliki musuhnya sendiri yang bisa dibilang lebih fresh lah. Mungkin karena timelinenya yang memang beberapa tahun setelah Ultraman 3 kali ya. Dan karena ini adalah pendapat pribadi, saya pikir akan lebih bagus jika kalian juga berikan top 5 musuh terkuat dari Ultraman Dyna versi teman-teman semua di kolom komentar di bawah, oke? Langsung saja kita masuk ke list yang kelima. Musuh yang menduduki posisi kelima, kita ada Geomos, muncul pada series Ultraman Dyna episode ke-35 yang berjudul The Smile of Destruction. Kalau teman-teman lihat dari bentuknya, kaiju ini tampaknya biasa aja ya, bahkan cenderung imut karena bentuknya yang bulat dan tidak tegap. Namun jangan dipandang sebelah mata, kaiju ini adalah salah satu musuh yang pernah mengalahkan Ultraman Dyna dengan mudahnya. Geomos adalah kaiju yang tercipta karena Spare juga, musuh utama di series Ultraman Dyna. Geomos ini sendiri memiliki wujud evolusinya yang diberi nama Neo Geomos dan menghadapi Ultraman Dyna sebanyak 2 kali. Di pertarungan pertama, tampak jelas kalau Dyna kesulitan untuk mengalahkan kaiju yang satu ini, karena Geomos bahkan bisa mengatasi Kosen yang ditembakkan oleh Dyna dan membuatnya terpental jauh hingga Asuka kembali ke wujud manusianya. Dan untuk pertarungan yang kedua, banyak bantuan lain yang datang hanya untuk mengatasi kaiju ini, termasuk dari para mantan anggota Guts seperti Kapten Hibiki, Hori, dan Shinjo, yang pada akhirnya Dyna pun tetap menang ya, yaitu dengan menggunakan From Strong Type. Lanjut di urutan yang selanjutnya ada One Zeto atau One Zeto, ya kira-kira begitulah. Muncul pertama kali di Ultraman Dyna Gaiden The Return of the Hanejiro. Mungkin teman-teman ada yang agak asing ya dengan musuh yang satu ini, karena memang karakter ini bukan dimunculkan di series Ultraman Dyna, melainkan di set story-nya yang berjudul Ultraman Dyna Gaiden The Return of the Hanejiro, yang alur cerita dan reviewnya juga sudah saya bahas pastinya. Buat yang belum nonton bisa cek saja di playlist untuk rewatch Ultraman Dyna, karena di sana alur cerita series Ultraman Dyna, set story Ultraman Dyna hingga ke movie-nya semua sudah saya bahas secara lengkap, termasuk review dan banyak detail menarik yang mungkin saja teman-teman dapatkan saat menonton filmnya secara langsung. One Zeto adalah kaiju alien yang datang ke bumi untuk melawan Dyna, dan sebenarnya ini adalah wujud baru dari seekor kaiju yang sebelumnya bernama Arwan, yang juga sempat melawan Ultraman Dyna juga. Alasan utama kenapa kaiju ini termasuk salah satu yang terkuat adalah ia mampu mengatasi semua finisher yang digunakan Dyna pada semua formnya, mulai dari Flash Type, Strong Type, sampai Miracle Type. Karena itulah Dyna pun dapat dikalahkan juga ya, yang mana untuk menyelamatkannya Dyna butuh bantuan dari Super Guts yang bekerja sama dengan Major Saiyan. Tanpa bantuan mereka semua, bisa dibilang Dyna hanya punya kesempatan yang sangat kecil untuk mengalahkan kaiju alien yang satu ini. Lanjut di urutan yang selanjutnya, pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, yaitu ada Recubus, muncul pertama kali di series Ultraman Dyna episode ke-25, termasuk salah satu kaiju ikonik dari Ultraman Dyna. Recubus adalah kaiju berbentuk menyerupai kepiting yang juga pernah mengalahkan Ultraman Dyna pada pertarungan pertama mereka. Buat teman-teman yang masih ingat, kaiju inilah yang membuat Dyna membeku di daerah penuh es. Dan kalau gak salah, kejadian itu adalah kali pertamanya Ultraman Dyna dikalahkan. Setelah episode-episode sebelumnya, ia ditunjukkan sangat kuat. Di awal pertarungan sebenarnya Dyna masih bisa menghandle Recubus, namun serangan kejut tiba-tiba membuatnya kalah karena Recubus menembakkan gas dingin yang langsung membekukan tubuh Dyna dan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pertarungan keduanya sebenarnya masih sama aja ya. Dyna tetap kesulitan untuk menang dari Recubus, ya karena energinya yang juga sudah mulai menipis, ditambah lagi ia baru bebas dari es beku yang mengurungnya. Namun Dyna tak hilang akal, di mana ia menggunakan From Miracle Type untuk menyerap energi dari matahari di buatan TPC, sehingga ia pun bisa lebih unggul dari sebelumnya dan mengirim Recubus ke dimensi lain dengan jurus Revolution Wave Attack. Lanjut di urutan selanjutnya, kita ada Darth Vader, muncul di film Ultraman Dyna The Movie Warrior of the Star of Light. Kalian satu ini penggemar Ultraman Dyna udah pasti pada tahu, Darth Vader sebenarnya adalah wujud robot dari sebuah pesawat tempur super canggih yang diciptakan TPC atas pengaruh alien Monera yang ingin melenyapkan Ultraman Dyna.
Alasan utama kenapa musuh yang satu ini sangat keren adalah ia murni tercipta karena teknologi canggih manusia yang terbukti mampu menandingi kekuatan seorang raksasa cahaya seperti Ultraman Dyna. Senjata berbahaya yang dimiliki robot ini adalah Neo Maxima Cannon. Ia bahkan sempat membuat Dyna ketakutan karena bisa melenyapkan apa saja hanya dengan sekali serang dan membuat lubang raksasa di sebuah pulau, walaupun akhirnya robot ini dikalahkan Dyna dengan menggunakan From Strong Type setelah pertarungan sengit antara keduanya. Dan di urutan yang selanjutnya sekaligus yang terkuat tentu saja ada Queen Monera muncul di film Ultraman Dyna The Movie. Queen Monera adalah kayu super raksasa yang kemunculannya langsung mengalahkan Ultraman Dyna yang sebelumnya baru mengalahkan Dark Phaser. Kemampuan yang membuatnya sangat menjebalkan adalah ia memiliki banyak tentakel dan sebuah kantung perut yang cukup besar untuk menangkap seorang Ultraman, dan itulah yang terjadi pada Dyna. Setelah Queen Monera menjebak Dyna di kantung perutnya, ia lanjut menyerang dengan seteruan kuat yang langsung membuat Dyna kehilangan energi secara total. Bahkan untuk menyelamatkan Dyna dan mengalahkan Queen Monera tidak bisa hanya dengan bantuan Super Guts, karena Ultraman 3 harus turun tangan sekali lagi, yang akhirnya bertarung bersama untuk menghabisi kayu besar menyebalkan ini. Ya, itu dia pembahasan 5 musuh terkuat dari Ultraman Dyna. Buat yang mau ngikutin terus pembahasan Ultraman, langsung saja tekan tombol subscribe di bawah. Daripada video lainnya yang bisa langsung saja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the past to save the future, 作ってくれ未来を君の力で地球